Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih syurutu salatil jamaah ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, subuh hari ini alhamdulillah kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian fikih. Kita masuk pada pembahasan tentang syurutu sholatil jamaah, syarat-syarat keabsahan sholat berjamaah. Sawa'un akana fil masjidi am kharijah, baik jamaah itu dilaksanakan di dalam masjid, am kharijahu atau di luar masjid atau di selain masjid, ya misalnya tanah lapang dan seterusnya. Al-awalu, syarat yang pertama itu alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifi. Posisi makmum itu ya tidak lebih maju atau tidak lebih maju atau tidak di depan posisi imam. Tidak lebih maju daripada posisi imam. Ini kalau makmumnya satu orang, makmum satu orang, ini disebutkan dalam hadis ya. Jadi ada hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Beliau sampaikan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril laili. Saya pernah mendatangi Rasulullah di akhir malam. Ya, maknanya ketika itu Rasulullah sedang sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Apa shallaitu khalfahu, lalu saya ikut sholat di belakang beliau, Fa akhadha biyadi, beliau menarik tangan saya. Jadi fajarrani, beliau menarik saya ke depan. Faja'alani khida'ah, ya, dan beliau menempatkan saya sejajar atau di samping beliau sejajar. Nah, falamma aqbala ala sholatihi, ketika beliau memulai sholatnya, ya, khonastu, saya mundur sedikit, ya, ke belakang. Falamman sarafa, ketika beliau selesai sholat, qala bi, beliau bertanya kepada saya, ma sya'nuka, ada apa dengan kamu ini Abdullah? Aj'aluka khidai, saya tarik kamu ke samping saya. Fatahnusu, kamu kok malah mundur? Faqultu, maka saya jawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayam bagi li ahadin, layakkah atau pantaskah seseorang itu ayyusalliya khida'aka, ya, salat, ya, sejajar dengan Anda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, oleh karena itu, dari hadis ini
para ulama kita itu memberikan pemahaman bahwa seorang makmum itu boleh sejajar posisinya dengan imam. Boleh sejajar posisinya dengan imam. Tapi yang paling utama adalah makmum itu mundur sedikit. Nah, ini kalau satu orang ya, kalau satu orang makmum mundur sedikit di belakang imam. Nah, kemudian ukuran makmum mendahului posisi imam itu bagaimana? Fa in kanal makmumu qa'iman. Nah, sekarang kalau makmum itu berdiri, fala yataqaddamu bi akibihi ala imamih. Maka tumitnya makmum jangan lebih maju dibandingkan tumitnya imam. Nah, jadi ukurannya itu tumit. Ya, tumit belakang itu. Jadi seumpama ujung jemari kakinya makmum itu lebih, mungkin makmum ini kakinya panjang, sehingga kelihatan dari, kalau ditarik garis lurus itu boleh jadi jari-jari kakinya makmum ini lebih di depan dibandingkan jemari kakinya imam, tapi ukurannya adalah tumitnya. Nah, jadi tumit itu hendaklah di belakang tumit imam sedikit. Nah, itu kalau makmum berdiri. Wa in kana jalisan. Sekarang kalau makmum duduk. Makmum sholatnya duduk. Fala yataqaddamu bi al-yataihi. Nah, maka posisi bokongnya. Jadi kan duduk, maka bokongnya ini yang dijadikan, jangan sampai posisi bokong ini lebih maju dibandingkan dengan tumitnya imam. Wa in kana muttaji'an. Ini dijelaskan semua nanti kasusnya ini. Seandainya makmum ini ittija itu tidur miring. Jadi dia sholatnya itu tidur miring. Fala yataqaddamu bijambihi, maka jangan sampai perutnya makmum ini mendahului tumitnya imam. Wa in kana mustalqiyan, dan kalau dia ini posisinya terlentang, makmum terlentang, fala yataqaddamu bi ra'sihi, maka jangan sampai posisi kepalanya, jadi yang dijadikan sebagai standar atau ukuran itu adalah kepalanya. Jangan sampai posisi kepala ini lebih di depan dibandingkan dengan tumitnya imam itu. Jadi wadhabitu fi dzalik, ya, intinya begini. Intinya aturannya adalah alla yattaqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihil imamu fi qiyamin aw ghairi. Jadi maknanya, ya, anggota badan yang dijadikan tumpuan oleh makmum jangan sampai mendahului atau lebih di depan dibandingkan anggota badan yang dijadikan tumpuan oleh imam. Nah, jadi tumpuan itu seperti kaki kalau sholat berdiri. Nah, kalau kita sholatnya duduk, berarti tumpuan itu adalah bokong atau pantat itu. Kalau tidur miring, tumpuannya itu adalah lambung atau perut. Ya. Nah, kalau terlentang, tumpuannya itu adalah kepala. Nah, itu. Jadi jangan sampai ketika sholat berjamaah, tahu nanti ada kondisi di mana ada suami istri ini biasa sholat berjamaah, katakanlah tahajud, sudah berpuluh-puluh tahun katakanlah tahajud selalu berjamaah.
Sampailah suatu ketika dua-duanya ini sakit. Nah, mau sholat duduk sudah tak bisa lagi. Nah, hanya bisa sholat sambil terlentang, tapi masih mau berjamaah. Nah, maka nanti ini di sini nanti kepake ini. Nah, jangan sampai tumpuannya imam ini, tumpuannya makmum lebih maju dibandingkan dengan tumpuannya imam. Nah, ini kalau makmum satu orang, ya. Wal afdalu lidzakari. Yang paling utama bagi laki-laki, yang paling utama bagi laki-laki itu adalah an tata'akhkhara asabi'uhu an akibil imam ta'akhkhuran yasiran. Ya. Jemari kakinya makmum ini yang laki-laki itu sedikit di belakang tumitnya imam. Sedikit di belakang tumitnya imam. Sedikit ini gimana? Ya, sekira tidak sejajar. Yang penting tidak sejajar. Itu yang paling baik. Nah, jadi tapi seumpama sejajar juga, tumit ini sejajar ya. Tumitnya sejajar itu tetap absah. Tetap absah. Yang penting jangan mendahului. Kalau mendahului maka tidak sah jamaahnya. Kemudian kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaah. Satu orang laki-laki berdiri di samping kanan imam. Satu orang laki-laki berdiri di samping kanan imam dengan posisi seperti itu tadi. Sedikit di belakang tumitnya imam. Jemari kaki itu. Ujung jari kaki itu. Faiza jaa akharu, kalau datang, kemudian datang yang lain, datang orang kedua, fa'ayyasari. Nah, maka dia berdiri di sisi kiri imam. Jadi sudah kanan sudah ada satu, kiri sudah ada satu. Tsumma yataqaddamal imam. Setelah itu kemudian imam boleh maju. Imam boleh maju. Ya. Kemudian keduanya ini bergerak untuk merapatkan diri di belakang imam. Boleh seperti itu. Au yata'akhkharani, ya, atau keduanya mundur. Keduanya mundur. Begitu sampai di belakang, kira-kira jarak 1,5 meter atau 2 meter di belakang imam. Lalu kemudian keduanya merapat. Wa huwa afdalu, dan ini yang paling baik. Jadi yang paling bagus itu, yang paling utama adalah makmumnya yang mundur. Kemudian wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu. Pas sop di belakang imam, di situ diisi oleh laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang sudah akil balik. Tsummas sibyanu, baru kemudian di belakangnya itu adalah anak-anak. Ya, sudah pernah kita singgung ya di adab-adab masjid ini. Ya, anak-anak yang dibawa ke masjid itu adalah anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Ya, sudah 7 tahun ke atas. Jadi istilahnya anak-anak yang sudah mengerti ucapan, ya. Kemudian kalau di bawah itu namanya sobi. Sobi ini yang masih ingusan, belum bisa mengelap ingusnya sendiri, belum bisa dibilangi. Ya, ini aslinya ya, kalau dia ini wataknya tenang, ada anak-anak ini yang wataknya tenang, tidak dia duduk tenang ya. Nah, ini boleh. Tapi kalau sekira anak ini wataknya ini ya aktif sekali, tidak bisa tenang duduk, dia mesti kalau tidak lari lompat, pokoknya bergerak terus. Nah, ini harus dijaga. Nah, jadi seumpama sholat berjamaah ini sedang berlangsung, kemudian ini anak
berulah, ya, apakah dia teriak-teriak atau dia lari kemudian di depan orang yang sedang sholat ini, maka orang tuanya ini wajib untuk membatalkan sholatnya lalu mengamankan anaknya. Sebab gangguan di dalam sholat berjamaah ini wajib dihilangkan. Itu kalau tidak seperti itu, kalau orang tuanya ini tenang-tenang saja, anaknya sudah lari ke sana kemari di depan orang sholat ini, kemudian menyerobot keluar masuk dalam shaf ini, kok dibiarkan? Nah, ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Jadi harus wajib membatalkan sholatnya lalu kemudian mengamankan ini anaknya. Seperti itu anunya, hukumnya itu. Nah, kemudian setelah itu tsummal khonatha. Al khonatha ini ya, sudah kita sebutkan kemarin ya. Khunsa ini orang yang berkelamin ganda. Ya, tidak jelas. Ada apa? Ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Ya, bukan banci. Ya. Kalau banci itu ya laki-laki. Nah, kalau al-khonasa atau khunsa ini memang ada orang yang lahir dengan jenis kelamin ganda. Nah, itu di dalam fikih itu juga banyak dibicarakan yang seperti itu. Tsumman nisa, kemudian kaum perempuan. Ya. Kalau jamaahnya perempuan, ini perempuan semua, nah, maka posisi imam ini ada di tengah-tengah shaf. Nah, jadi imam dengan makmumnya ini sejajar. Kalau perempuan semua, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Wa kadzalika imamul uratil busara'i fi ghairi dzulmah. Seperti ini juga sampai dibicarakan. Seumpama terjadi ada kasus imam dan makmum ini sama-sama telanjang. Mungkin karena pakaiannya kena najis semua. Tapi karena ini ahli jamaah, ya sudah berjamaah. Ya. Maka kalau sama-sama tidak pakai baju, imam dan makmum, dan keduanya ini bisa melihat, maksudnya tidak ada yang buta, dan suasana tidak gelap, maka posisinya juga itu imam dan makmum sejajar. Ya, imam dan makmum sejajar. Ya. Nanti kalau satu di belakang, satu di depan ini ya, jadi kasus nanti. Nah, kemudian mas'alatul jarri atau as-sahbi, jadi menarik orang, ya, menarik orang dalam sholat berjamaah. Apa yang dimaksud dengan mas'alatul jarri? Wahia yaitu idza lam yajidil musalli sa'atan fi shaffin. Idza lam yajid al musalli. Nah, jika ada orang datang masuk ke dalam masjid mau berjamaah, tengok shaf ini sudah full. Sudah cari celah, tidak bisa masuk. Ya sudah. Nah, berdiri di belakang. Sunnah lahu al-jarru au as-sahbu. Maka dia disunnahkan untuk menarik salah seorang jamaah yang ada di shaf depan untuk menemaninya di belakang. Hukumnya sunnah. Ya. Jadi sifatnya ini opsional, pilihan. Nah, kalau mau silahkan, kalau mau sholat sendiri juga di belakang tidak apa-apa. Tapi kalau mau menarik orang ke belakang, ini ada syaratnya. Ada syarat, ya, tidak sembarang ini. Ya. Yang pertama adalah ayyadhunna muwafiqatal majrur. Dia harus punya dugaan kuat bahwa
orang tersebut bersedia ditarik. Orang tersebut bersedia ditarik. Nah, dia harus punya dugaan kuat. Nah, dugaan ini timbul dari mana? Timbul dari tentu dari kenal. Jadi seumpama kenal, ini orang ngerti hukum sholat berjamaah. Ini orang alim lah kan gitu. Orang yang ngerti hukum sholat. Tidak apa-apa ditarik. Tapi kalau kira-kira ini orang tidak mengerti, ya jangan coba-coba ditarik. Nanti berkelahi orang. Ya. Nah, jadi ini mesti punya dugaan kuat ya bahwa yang ditarik ini orangnya bersedia. Jangan juga ditanya, saya mau tarik ya. Jangan. Kemudian selanjutnya adalah ayyakunal jarru fil qiyam. Ayyakunal jarru fil qiyam. Ya. Menarik orang ke belakang itu pada posisi berdiri. Nah, ketika orangnya itu posisinya berdiri. Nah, jadi seumpama orang ini masuk, imam sedang ruku, jamaah sedang ruku, ya sudah ruku saja dulu. Nah, setelah itu i'tidal, ikut i'tidal, setelah itu sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, nanti berdiri pada rakaat berikutnya, di situ baru menarik. Ya, jadi jangan menarik dalam posisi selain berdiri, bisa kacau sholatnya orang. Kemudian yang terakhir, yang syarat-syaratnya ayyakuna ba'da ihramil jarri. Ya, menarik itu dilakukan setelah orang yang menarik melakukan takbiratul ihram. Jadi sudah masuk dalam sholatnya, Allahu Akbar, dan posisi berdiri, dia berdiri, makmumnya juga berdiri, kemudian dia punya dugaan kuat bahwa orang yang dia tarik ini bersedia, karena dia tahu kalau orang ini paham tentang hukum-hukum berjamaah, tarik ke belakang. Nah, itu hukumnya sunnah, bisa dilakukan, bisa tidak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, inilah dahulu yang sempat kita kaji subuh hari ini terkait dengan syarat keabsahan sholat berjamaah. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan sehingga bisa kita lanjutkan kembali kajian kita ini. Kita akhiri dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.